Sampurasun. Rampes. Mangga, Kak Ulet. Halo. Ya, Rampes. Saya mau tanya, perkenalkan nama saya Vandinovski. Oh, biasa Vandinovski. dipanggil Suryo. Ini dari mana Mas Pandi ini? Saya asalnya dari Jerman. Waduh, jauh ya. Iya, saya lama di Jogja. Sengaja ke sini nih. Iya, saya pengen ketemu Bang Ren. Apakah? Iya, saya langsung benar. Oh, Ada yang iya. bisa saya bantu? Saya mau tanya tentang dentuman yang kemarin itu loh. Oh, yang kemarin itu persis. Iya, kata orang-orang itu Bang Ren yang tahu itu. Oke. Enggak sih, saya enggak tahu persis, tapi saya bisa menceritakannya sedikit ya. Saya penasaran banget tuh, saya pengen ngobrol. Oke. Nanti Gimana? mungkin bisa jadi oleh-oleh buat dulu di Jerman ya. Ya. Oke, nah kita pindah ngobrolnya aja nih. Tadi saya habis ngelamatin lingkungan, mungkin ada fenomena baru. Kita pindah ke ruang teras depan saja. Oh, di sana ya? Ya, di sebelah situ, ayo. Di situ pilihannya. Ayo, monggo. Yuk, monggo. Sampurasun, Rahayu Sagung Lumadi. Alhamdulillah saya barusan kedatangan tamu jauh dari negara Jerman, Mas Vandinovski atau Mr. Vandinovski. Menurut pengakuannya namanya Suryo. Nah, kali ini kita akan membahas satu materi baru. Kan lalu baru saja terjadi. Apa yang akan saya sampaikan kepada Mas Suryo, tamu yang dari jauh itu, ikuti perjalanan kita berikutnya. Mari. Ayo, mangga Mas Suryo, ini kita ngobrol-ngobrolnya di situ. Tempatnya Rumahnya sederhana aja, nggak kayak di Jerman ya. Mangga Mas, silakan duduk. Dinikmati suasana pedesaan. Wah, tempatnya bagus Ya, banget kira-kira ya. inilah ya, pemandangannya Ya. kampung. Mas Suryo sambil nunggu hidangan sampai lagi dibikin ya. Iya. Gimana ada yang bisa saya bantu? Jadi itu saya kan pertamanya itu saya dari Jogja main ke tempat saudara saya. Ya saya anggap sebagai saudara lah, jadi teman lama gitu kan. Pas saya main ke sini itu kayak weekend kayaknya. Nah, tahu-tahu di tengah malam itu nggak tahu saya persisnya jam berapa itu kok ada dentuman dem. Ya, saya dengar itu. Nah, saya tuh penasaran itu suara apa ya gitu. Saya tanya sama teman saya, ini apa ya maksudnya? Ini maksudnya apa sih? Kok dentumannya sampai kedengeran kenceng banget gitu. Saya tanya sama teman saya yang di Jogja. Teman saya yang di Jogja nyaranin untuk ketemu namanya Kang Reno. Oke. Gitu. Makanya saya kesini nyariin alamatnya. Duh, di mana gitu kan? Ternyata ketemu ya. Ternyata rumahnya bagus banget. Ya. Ini keren banget. Rumah orang kampung. Di Jerman Gak ada. no. Nanti bikin rumah kayak gini di Jerman. Ya, kalau memang itu yang dicari, saya bisa ngasih sedikit pengetahuan, tapi ya belum menjadi ilmu, masih pengetahuan. Bisa duga sangka, praduga, Ya. tebak-tebakan, tapi yang saya sampaikan nanti ini berdasar nalar. Saya menggunakan beberapa kitab kuno warisan leluhur kami. Kalau di Jerman sana saya nggak tahu, tapi di sini ada Lontara, ada kitab-kitab klasik zaman leluhur kami dulu ya. Masih dibaca sama beberapa masyarakat tradisional di Sunda, di Jawa, di Sulawesi, di Batak, ya, Aceh. Nah, saya menggunakan kitab rujukan dari masyarakat Sunda, Sunda Wiwitan atau Sunda Buhun atau Sunda zaman Bahala. Tapi sebelum sampai ke sana, mungkin Mas Suryo belum sempat mengikuti atau sudah, sekalian buat dulur-dulur yang nanti mengikuti acara ini. Saya mau sampaikan juga beberapa pandangan dari para ahli supaya kelihatan nggak klinik ini ngobrolnya ya. Kan kalau orang Indonesia tuh senangnya klinik Mas Suryo. Kalau di Jerman sana kan nggak ada kan? Nggak ada di sana. Nalarnya saintifik, nuklir, lurus gitu ya. Lurus pokoknya. Nasional, objektif, bisa difalsifikasi. Kalau di Indonesia ini agak susah. Jadi kalau kita ngomong agak ilmiah dikit dibilangnya klinik. Nah, saya nggak mau terjebak ke situ. Saya mau mengajak dulur-dulur atau kisana-kisana yang ikut
mendengar atau menonton acara kita ini, perjalanan Mas Suryo ini kan jauh tahu dari Jerman. Iya. Ke Yogyakarta dulu, ke Depok, terus ke rumah ini. Nah, saya nggak mau membuat Mas Suryo kecewa pulang tidak membawa hasil tangan hampa. Terima. Saya mau kasih buah tangan, ya. Siapa tahu nanti bisa diteliti bareng-bareng. Malam itu saya mendengar, karena saya belum tidur ya. Tengah malam itu persis sebelum pukul 1 ada beberapa dentuman. Yang pertama saya curigai itu adalah Gunung Krakatau, anaknya. Karena anak Gunung Krakatau lagi Ya, meledos kalau orang Jawa. Saya dengar itu. Nah, ternyata di Tusut orang-orang yang ada di Cilegon, di Serang itu nggak dengar. Di Tangerang bahkan nggak dengar. Terus saya mulai bertanya-tanya dalam hati, terus kemudian saya bertanya pada kawan-kawan atau dulur-dulur yang ada di tempat lain, di Cirebon, di Yogyakarta. Nah, ternyata yang radius Cirebon masih dengar. Ternyata yang di Bekasi, terutama Jabodetabek ya, Mas Suryo tahu Jabodetabek ya? Tahu. Nah, Ya, Jakarta, tahu. Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ya. Itu dengar, termasuk yang ada di daerah Bogor. Nah, rumus kalau anak Gunung Krakatau yang meledak, tapi tidak terdengar di Cilegon dan Serang, itu mencurigakan. Padahal Ya, toh? dekat ya. Nah, iya. Lah kan itu kan di Selat Sunda. Selat Ya. Sunda kan sama Cilegon itu dekat sekali hitungannya. Cuma sekian mil dari tengah laut. Ya, dari Selat Sunda ke pantai Cirebon itu kan sekian mil aja, 20-an mil lah gitu. Masa mereka nggak dengar? Nah, kenapa kita yang di Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, bahkan yang sampai di Cirebon kok bisa dengar? Letusan apa itu? Atau dentuman apa? Itu teori yang pertama. Ternyata gunung anak Krakatau nggak bisa dipakai, Mas Suryo. Patah langsung. Terus yang kedua, sampai di situ Mas Suryo bisa ngikuti ya bahasa Indonesia saya ya? Bisa. Gila kalau bahasanya agak lancar kayaknya. Iya, saya lama di Jogja. Kayak logat saya Jogja juga. Siap. Jadi kita kalau agak Jawa bisa ya? Hah? Ya kalau ngomong-ngomong Jawa bisa dikit ya? Bisa. Nah, Yang penting nggak terlalu halus. siap. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua itu ada beberapa kawan yang mengikuti ya pergerakan lempeng. Di negeri kami ini kan ada 3 lempeng maksudnya. Eurasia, Indo-Australia sama Eropa. Nah, itu 3-nya bersilangan di bawah Pulau Jawa. Ya. Nah, yang paling menggelisahkan para ahli itu ahli vulkanologi, ahli lempeng ya. Ya. Itu yang di bawah Sesar Mandiri itu. Lembang sampai ke sana, ke Sulawesi. Nanti itu jalurnya itu. Oh, itu ya. Karena itu terlalu ilmiah saya nggak mau sampaikan, tapi kira-kira secara garis besar lempeng ini sedang bergerak menurut pantauan mereka. Bergerak dari getarannya itu dimulai dari anak Gunung Krakatau, merambat sampai kemudian menyentuh Sesar Mandiri itu yang ada di Cimandiri, Lembang. Nah, itu yang kemudian bergetar, bertumbukan, tum. Nah, kira-kira gitu. Berarti yang kemarin gunung aktif secara serentak yang 13 itu ada kaitannya ya berarti? Oh, tentu ada kaitannya. Kalau kita mendalami ilmu dapur magma ya tentang vulkanologi, itu kita ngomongin dapur magma. Itu kan sekali dia meletus, itu kan kosong kan? Ya. Salurannya kosong. Itu kan ikut, kalau pakai bahasa gampangnya, ikut menyentuh dapur magma yang lain. Memaksa dapur magma yang lain untuk naik ke atas, mengisi yang sudah ditinggalkan kosong tadi oleh si Gunung Anak Krakatau. Nah, itu ada yang bilang 4 ya, menurut PV Badan Pusat Vulkanologi itu. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 13. Nah, itu teori yang lain. Nah, teori yang lain lagi, menurut ahli dari ITB itu magma runtuh. Jadi dapur magmanya runtuh, jatuh ke landasan, boom. Kira-kira gitu Mas Suryo. Nah, itu yang ketiga ya. Kita sudah punya 3 teori. Nah, yang mau saya sampaikan teori keempat. Teori keempat ini rujukannya ada dalam naskah kuno leluhur kami di Nusantara. Kita sebut di sini namanya Ugawang Siliwang. Ugawang Siliwang. Nah,
Siliwangi itu nama salah seorang prabu dari kerajaan Pajajaran atau Keratuan Pajajaran. Siliwangi itu dari nama Silih Wangi, Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh. Nah, masyarakat kami di Nusantara terbiasa begitu, saling mengasah supaya asihnya halus, kemudian bisa mengasuh. Nah, itu dari Eyang Prabu Siliwangi. Saya nggak akan sampaikan apa yang beliau tulis dalam Uga Wangsitnya, tapi intinya kira-kira begini, nanti silakan dulu sendiri cari di dalam kitab itu. Panjang ya, karena panjang sekali, saya nggak mungkin sampaikan di sini. Intinya kira-kira gini, nanti kalau sudah terdengar dentuman, ya ditulisnya begitu, maksudnya terdengar dentuman dan ada suara teriakan minta tolong. Nah, beberapa dari orang-orang yang mendengar malam itu katanya ada yang mendengar orang menjerit, menangis, minta tolong. Salah seorang teman saya waktu duduk itu juga begitu, dia mendengar langsung, kata dia ada suara perempuan menjerit minta tolong. Nah, itu dua potongan dari naskah Uga Wangsit Siliwangi. Dua potongan itu cukup menjadi patokan buat saya menyampaikan apa yang nanti Mas Suryo tanya itu. Kira-kira yang mau saya sampaikan begini. Di dalam Uga Wangsit itu, Eyang Prabu seperti meramal ya, menubuat apa yang akan terjadi pada kehidupan setelah itu. Nah, seperti tersambung nih Mas Suryo, keadaan yang terjadi dan kenyataan yang kita alami sekarang. Mas Suryo kan dari Jerman nggak bisa pulang toh, di Indonesia sekarang kena lockdown ya. Iya. Di negaranya dikunci sama Merkel, semua sekarang. Gak bisa mulai, ya toh? Akhirnya bisa mubeng-mubeng di dalam Indonesia, dari Yogyakarta ke Depok, sekarang ada di Bogor. Nah, kira-kira yang terjadi sekarang kan kita lihat bagaimana orang-orang semua menjadi begitu panik, jadi begitu takut, kehilangan kewarasannya, takut berdekatan, saling mencurigai. Ada orang batuk sedikit menghindar, kalau ada orang sakit sedikit menghindar. Padahal ya dulu-dulu kan kita sakit biasa aja toh. Di rumah sakit juga banyak orang sakit kok. Ya di rumah sakit juga dari dulu juga banyak yang meninggal toh. Iya. Gak usah di rumah sakit juga ada yang meninggal kan Mas Suryo. Ya gitu kan. Nah, sekarang ada pandemi, ada wabah yang kita kenal sebagai COVID-19 atau Corona, yang kemudian menggejala di seluruh dunia. Itu Mas, berkenaan dengan tatanan dunia baru. Tapi bukan the New World Order ya. Kalau Mas Suryo mesti tahu itu the New World Order, Freemason atau segala, saya nggak mau ngomongin itu. Tapi memang dunia sekarang sedang masuk ke fase dunia baru. Ada tatanan baru yang sekarang sedang terjadi. Nah, kalau dalam bahasa kita tuh era baru ya. Era baru. Manusia lahir berganti-ganti, tapi eranya nggak setiap hari. Nah, setiap era itu punya penentu dan penanda. Penandanya sekarang belum pernah terjadi secara presiden serentak di seluruh dunia tanpa presiden. Semua orang mau masuk dalam aturan alam. Alam seperti menghimbau ke seluruh manusia di jagat kita sekarang ini, jagat alit ya, untuk patuh pada peraturan. Jangan rusak segala sesuatu yang sebelumnya sudah kamu rusak. Gitu Mas. Nah, tatanan ini sekarang sedang kita alami, ditandai oleh tahun baru dari akhir yang lalu. Dentuman itu kita anggaplah pakai bahasa sederhana itu seperti lonceng atau kembang api atau trompet di akhir tahun, menandai awal fase peradaban atau tatanan dunia baru yang nanti akan kita jalani dan sudah kita jalani sekarang. Mungkin Mas Suryo sudah bisa merasakannya. Orang barat tinggal di timur atau sekarang. Nah, kami di timur ketemu sama orang barat. Sekarang dunia kita yang dulunya global itu ya sekarang kan menjadi lokal. Dan seluruh orang tiba-tiba menjadi punya kesadaran sendiri tentang hidup yang sudah dia jalani. Ya toh? Nah, Mas Suryo termasuk yang mengalami itu tuh jauh-jauh dari Yogyakarta nanya ke sini. Ya toh? Padahal kan bisa dicari sendiri di internet, tapi di internet nggak ada jawabannya ternyata. Iya. Di internet itu terlalu banyak opini. Nah, itu yang saya maksud. Sekarang kita dipaksa tutup mulut sama masker, ya, tutup hidung, tutup mulut, nggak boleh membaui, nggak boleh mengendus-endus, nggak boleh ngomong, cuci tangan. Kalau pakai bahasa silokanya orang Sunda itu ngajarin siloka itu tanda. Kita terlalu banyak bicara, terlalu banyak mengendus-endus sesuatu yang tidak boleh kita endus. Terlalu banyak cuci tangan, lempar batu sembunyi tangan gitu Mas. Kalau di sini bahasa peribahasanya itu, misalnya saya yang bikin kesalahan, Mas Suryo yang tak salah-salahin.
Nah itu sering tahu terjadi di mana-mana, nggak cuma di sini Ya, atau di Jerman, ya. tapi di mana-mana tempat sekarang. Nah sekarang Allah menegur kita. Jadi kita nggak usah bilang ini Tuhan mengazab, itu terlalu gegabah. Saya lebih memilih untuk menyadarkan diri saya sendiri. Kita ditegur oleh hidup kita. Ada yang harus segera kita ubah. Nah, yang mau diubah itu apa? Itu pertanyaan tuh? Ya, Yang mau diubah itu, menurut saya. Sekarang ini semuanya harus obah atau ini. Obah itu berubah, terpaksa. Suka atau tidak mau, sukarela atau tidak sukarela, harus berubah. Budal mangkat jadi orang baru, lahir dari rahim zaman lama ke rahim zaman baru. Yang dibawa itu mas, Ya. satu saja, kesadaran sebagai manusia, humankind. Iya, yang saya tahu tuh selama ini orang-orang itu lupa. Dia sibuk apa, dia lupa dengan dirinya sendiri. Nah, itu banyak manusia yang kita bilang itu lupa diri, lupa daratan, lupa dirinya kalau dia manusia. Bahkan dia lebih takut dari sekarang ini ya, kita lihat di mana-mana orang lebih takut dari ayam. Ayam keluar kandang makan, bisa bertelur. Manusia ngerem di rumah nggak ngapa-ngapain. Saking takutnya sama mati. Padahal itu mati kan pasti toh. Ya, Oh, menakuti sesuatu yang sudah pasti tuh ngapain? mati. Lah pasti mati toh. Mas Surya pasti mati, saya pasti mati. Yang lagi ngambil gambar juga pasti mati. Kan podo mawon mas, sami mawon toh itu. Lah ya, same light dalam bahasa orang Ya, Eropa itu. Saya nggak ngerti kalau di barat sana cara berpikirnya gimana, tapi sebagai sebuah kesadaran, consciousness gitu ya, kita harus memiliki kesadaran baru. Hidup di zaman baru harus punya kesadaran baru dengan perangkat baru. Kita harus mengenali segala potensi diri kita, kualitas-kualitas diri kita, anasir-anasir kita, sumber-sumber rasa kita. Kita punya tabula rasa. Semua itu harus kita satukan. Kita satukan lagi, kita panggil ulang, kita sucikan lagi mas. Kalau bahasa orang kami namanya rahayu mas. Rahayu. Dirahayukan, rahayu. Oh, iya, iya. Rahayu. Jogja itu salahnya Rahayu. Oh, bagus, pancen itu mas. Oh, Sudah Rahayu. betul itu. Nanti kalau sampai di Jerman disampaikan ke dulur-dulur yang ada di Siap. Jerman sana, ada salam rahayu. Kalau orang Islam itu bilang assalamualaikum, ya itu sama saja kok artinya. Salam sejahtera. Semoga kamu semua selamat. Pohon rahayu, air rahayu, tanah rahayu, langitnya rahayu, gunungnya rahayu. Semua kita siapapun yang mendengar rahayu, Sagung Dumadi. Selamat seluruh alam. Kira-kira gitu mas. Oh itu ya. Nah ini Pesannya bagus sekali. Saya tanya cuman dentuman, pengetahuannya jadi lebih meluas dan saya terima kasih sekali. ya, oke sampai-sampai. Ini karena udah mau maghrib ya. Nanti kita mungkin makan malam dulu nanti Mas Surya sebelum pulang. Terima kasih untuk kedatangannya, sudah jauh-jauh mau ke sini. Semoga Ya, ini ya. mempererat tali silaturahim ya sebagai sedulur manusia. Saya terima kasih. merasa bangga gitu kedatangan tamu dari jauh. Semoga Mas Surya nggak kapok, nanti kita makan bareng baru Mas Surya mau bermalam boleh, mau langsung minggat jalan lagi ya silahkan. Terima kasih. Wah, terima kasih atas sambutannya ini. Saya tidak menyangka bahwa saya kesini sambutannya baik. Saya sangat terpana dengan rumahnya ini. Ya, ya, sangat Matur bagus sekali. Terima Oke. kasih. Siap. Ini sebelum kita berpamitan kita kirim salam-salam rahayu buat dulur-dulur yang ada di Republik itu. Ayo Mas Surya kita bareng-bareng. Rahayu. Rahayu.